dua mati. Ada mati syariat, ada mati hakikat. Ya. Kalau mati syariat, itulah nanti yang pisah nyawa dari tubuh. Itu mati syariat, itu ya. Nah, mati hakikat artinya matikan keakuan diri. Nah, di mati syariat ini, di mati apa nama yang sebenarnya ini, itu ya. Itu ada makomnya, Pak. Ada orang mati diduduk di syariat. Ada orang mati duduknya di tarekat. Ada orang mati duduk di hakikat. Ada orang mati duduk di ma'rifat. Kalau orang mati duduk di syariat, dia nggak paham, nggak ilmu ketuhanan. Nggak pernah belajar tarekat, nggak pernah belajar tasawuf. Ya dah. Yang penting dia sholat aja, udah gitu aja. Ini duduk di syariat. Biasanya orang mati duduk di syariat itu jadi bangkai, Pak. Dimakan belatung. Semakin gemuk, semakin banyak belatungnya. Nah, ini dimakan tanah. Ini mati duduk di syariat. Kalau orang mati duduk di tarekat, biasanya mengering. Dia tidak dimakan belatung, tidak dimakan tanah. Utuh, dia tidak dimakan belatung, mengering. Ya. Bahkan mungkin kain kapannya saja dia tidak hancur. Kalau orang mati duduk di hakikat, biasanya utuh. Dia tidak mengering, tidak membusuk, tidak dimakan belatung. Kalau orang mati duduk di ma'rifat, itu biasanya menghilang. Nah, terserah kita memilih yang mana ini. Nah, kalau mau berbaik-baik sama belatung, ya udah duduk di syariat aja. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya dah. Oleh karena itulah perlu kita mengkaji syariat dan hakikat. Ini yang perlu saya sampaikan. Sebab sampai sekarang ini banyak orang menentang mempertentangkan antara syariat dengan hakikat. Ini nggak benar. Kita dibodoh-bodohin, Pak. Gula dengan manis disuruh bertengkar. Kata si gula, ya saya ini wujudnya manis. Kata si manis, saya ini zatnya gula. Kenapa kita bertengkar? Kamu itu ya aku ini ya kamu, gitu. Nah, ini kita bertentangkan. Makanya orang bersyariat tanpa berhakikat sama dengan bangkai, Pak. Tubuh tidak punya nyawa. Yang dia pikir cuma pahala sama sorga aja. Yang dia pikir bidadari-bidadari aja. Dia nggak tahu siapa yang punya sorga. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu jangan sekali-kali dipertentangkan antara syariat dengan hakikat. As-syari'atu bila hakikatin natilah. Wal hakikatu bila syariatin batilah. Syariat tanpa hakikat kosong melompong. Hakikat tanpa syariat batal. Yang benar syariat kita pakai, hakikat kita pakai juga. Jadi syariat kita jalankan, hakikat kita pakai, gitu ya. Jadi jangan dipertentangkan. Sebab apa? Sampai sekarang ini kadang-kadang orang anti tarekat, anti hakikat. Ya, gimana ibadahnya khusyuk? Pusing kita nggak pernah khusyuk sholat kita. Ya. Begitu ditelusuri, Bapak belajar hakikat enggak? Ya enggak, itu kan enggak boleh katanya. Yang belajar apa? Syariat aja ya pantasan. Ya. Kalau hanya syariat kita pelajari, Pak, ya sampai tua enggak bakal khusyuk sholatnya. Ya. Bahkan sampai mati enggak bakal khusyuk sholatnya itu. Kenapa? Karena syariat itu ngatur tubuh. Mana yang sah, mana yang batal, mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunat. Tapi khusyuk itu ngatur hati. Gimana hati kita ini ingat Allah, bagaimana hati kita merasa dekat dengan Allah, bahkan merasakan ketiadaan diri kita yang ada Allah.
Itu ilmunya ilmu hakikat, Pak. Jadi kalau nggak pernah belajar hakikat, nggak akan ketemu itu. Gitu. Jadi hafalah semua bacaan sholat itu. Khusyuk tubuhnya, hatinya entah kemana. Nah, jadi perlu kita khusyukkan itu 3, Pak. Tubuhnya harus khusyuk, hatinya khusyuk, ruhnya juga khusyuk. Nah, jadi oleh karena itu kita perlu belajar hakikat. 1. Yang kedua, perlu saya ingatkan bahwa kadang-kadang orang sudah belajar hakikat, sudah nggak sholat lagi, Pak. Orang puasa bulan Ramadan yang enggak. Kenapa saya katakan ini? Karena berkembang di sebahagian masyarakat. Ya, sudah ngaji hakikat, sholat sudah enggak lagi. Puasa Ramadan sudah enggak lagi. Udah ngaku jadi Tuhan, bikin telur aja nggak bisa. Masya Allah. Nah ini nggak boleh, Pak. Ya, man tafaqaha bila tasawwafa faqad tanafaqah. Siapa orang berfikih tak bertasawuf, munafik. Benar di luar, salah di dalam. Man tasawwafa bila tafaqaha faqad tazandaqa. Siapa orang bertasawuf tanpa berfikih, kafir zindik. Man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Siapa orang berfikih dan bertasawuf, itulah yang benar. Syariat kita jalankan, hakikat kita pakai. Itu yang benar. Tapi kan ada ungkapan guru hakikat. Kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, kamu tidak boleh lagi sholat. Ini yang dipegang oleh sebagian orang. Sehingga dia nggak mau sholat lagi, Pak. Kita harus pahami. Siapa yang menyampaikan kata-kata itu? Guru hakikat. Karena guru hakikat yang menyampaikan, kita mesti pahami secara hakikat. Jangan bahasa hakikat dipahami secara syariat. Kacau jadinya. Ya. Jadi kalau bahasa hakikat dipahami secara hakikat. Kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, kamu tidak boleh lagi sholat. Benar. Artinya apa? Tidak boleh ngaku kamu yang sholat. Bukan tidak mengerjakan sholat. Kalau sebelum kita ma'rifat kepada Allah, merasa kitalah yang berdiri, kitalah yang melihat, kitalah yang mendengar, kitalah yang punya ilmu, sehingga kita merasa kitalah yang sholat. Ini belum ma'rifat. Kalau sudah ma'rifat, tidak lagi merasa kita yang sholat. Kenapa? Karena fasilitas yang kita pakai semua milik Allah semua. Kita bisa berdiri pakai kodratnya Allah. Kita bisa melihat basornya Allah. Kita bisa mendengar samanya Allah. Kita tahu baca ini dan itu ilmunya Allah. Yang punya kamu mana? Nggak ada kan? Kalau nggak ada, kenapa ngaku ada? Itu makanya kalau kau sudah ma'rifat. Tidak boleh kau sholat. Tidak boleh kau ngaku kau yang sholat. Ini di kawan nggak ditinggalkan benar sholatnya. Nah, ini bukan tasawuf, nama itu tasawuf.